Menelusuri tepian ibu kota, Goa Ciwadon Jonggol yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Konon katanya ujung dari goa ini menghubungkan titik dengan jarak hingga ratusan kilometer. Salah satu titiknya adalah kawasan Pelabuhan Ratu Pantai Selatan. Banyak hal mistis yang dialami oleh para pengunjung Goa Ciwadon di mana mereka kerap kali melihat penampakan sosok wanita yang dipercaya sebagai Nyi Wadon alias wanita si penunggu goa dan juga sosok astral lainnya yang selalu menampakkan diri. Dari rumor yang beredar di masyarakat, area di sekitar goa tersebut selalu banyak terjadi penampakan-penampakan dan bisikan-bisikan yang sering kali menyesatkan para pengunjung untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Seperti ritual, mencari ilmu kesaktian hingga pesugihan untuk kekayaan. Lantas seperti apa penelusuran tim kali ini ke Goa Ciwadon yang penuh misteri? Ini sebenarnya kita udah sampai Bang Omeng di Keraton Cindewadon. Tapi emang karena Kak Frisly sama Kananda telat, jadi kita kayak lihat-lihat dulu aja kali ya. Bentar, Bang Omeng denger suara apa? Orang musik. Bentar. Ini samar-samar banget ya? Iya, kayak gua. Mana ya? Apa dari sana jangan-jangan suaranya? Bang Omeng denger gak sih sekarang? Aku denger sih. Tipis, iya bener tipis. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Saat kami ingin melakukan penelusuran, entah apa yang terjadi, seorang warga seolah menolak kehadiran kami untuk menguak misteri Goa Ciwadon. Kami pun mencoba menenangkannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sebenarnya ini tuh adalah tempat janjian kita. Kita juga janjian, makanya kita ketemu tadi mau ngobrol sama Umi. Mau nanya juga karena sebenarnya harusnya kita tuh di sini janjian sama Fasya. Tapi ya belum sempat tanya ya, coba. Abah udah bisa ngobrol? Aman? Umi. Ya. Ya pemirsa, ternyata emang tempat ini bisa aku bilang mungkin masih digunakan untuk seni tari ya di tempat ini sendiri. Ya menurut Bang Omeng kenapa malam-malam gini ya? Siapa yang nari? Orang kagak ada yang nari di situ kosong. Nggak lucu di tempat-tempat gini. Tuh, mana kosong? Ini tiga Gitu. apaan? Tiga orang Bang Omen. Doang. Hah? Menurut gua kenapa nih? Kenapa? Nggak fokus nih. Nggak fokus. Tuh. Ngelihat salah satu tim kita enggak? Tadi tuh kita janjian. Sebenarnya kita janjian di sini. Kita janjian di sini sama salah satu tim kita. Itu sama Mi pakai baju hitam-hitam juga. Jalan kemana ya? Soalnya jalurnya cuma di sini. Janjiannya harusnya di sini soalnya sama tim. Lihat. Ke goa. Ya. Goanya arah mana, Mi? Bawah. Oh, ada. Oke, bawah. Lewat bawah berarti nanti kita perhatiin jalan aja ya. Tapi jalan dulu benar belok kiri, cuman kemarin mah bikin baru, jadi dia nggak tahu yang ke kanan gitu. berarti untuk kedua ada 2 jalur ya. Nanti biar. Iya, oke, Mi. Oke, Mbah, Umi, terima kasih banyak ya. Saya pamit ya. Tapi ini kalau kayak gini aman, kita ke gua nggak apa-apa. Apa ada pantangannya atau ada apa yang harus kita lakuin? Iya. Cuma nanti sebelum masuk apa ada kayak ritual atau kita harus kula nuwun semacam apa, Bah?
pintu gua atau di depan atau di mananya Mbah di guanya. Setelah tim berhasil menenangkan warga tersebut, kami pun memutuskan untuk mencari Fasya sebelum melakukan penelusuran. Yuk, yuk. Bang Omeng canda Nah, kan? ini udah bisa nih. Canda kan? Udah deh, udah. Di GoPro-nya tuh. Bentar, Lagi. bentar. Penarinya mana? Dari tadi juga gak ada yang nari, Mas ya. Demi apapun dari tadi aku ngeliat ada yang nari, Bang Komeng di sini 3 orang. Kagak ada yang nari. Hah? Aku bener-bener ngeliat dengan mata kepala aku sendiri di depan aku tuh ada penari dan Bang Komeng nggak ngeliat. Tadi Bang Komeng lihat kemana? Kagak ada apa-apa. Nggak, Bang Komeng nggak lucu nih bercandanya nih. Ngalah gua, Mas ya. Bang Komeng nggak lucu bercandanya nih. Gua bercanda sini. Aduh, jangan nih kalau gitu ya. Aduh, astagfirullah Bang Komeng, hati-hati. Tunggu dulu, Visi. Kananda. Kali ini kita belum ketemu Fasya loh. Saya kayak ada mendapatkan sesuatu, Visi. Hah? Jadi, saya mendapatkan sesuatu residu yang dimana ada sosok makhluk wanita yang tadi sempat komunikasi pada saat di awal dengan ibu-ibu tadi itu. Dia bilang, kamu lewat jalan setapak, Jalan setapak. dan belok kanan, dan juga kamu mesti melakukan sesuatu yang dimana itu untuk Kulonuwun itu adalah izin Oke. dengan mengetuk batu sebanyak 3 kali. Tunggu deh. Berarti kalau nuwun yang dimaksud itu ke tempat yang mungkin kita akan bertemu langsung sama Fasya di gua. Mungkin saja. Ya udah, kita langsung cari aja kali ya kayak. Iya, Soalnya iya. aku juga khawatir malah kalau kayak gini, ya. Iya, iya. Kita cari Fasya juga langsung. Ya, Ini jalan baru ya, jalan baru. iya. Tim pun melanjutkan perjalanan mencari keberadaan Fasya. Jalan setapak. Ini bener kan? Soalnya ini Fasya bener-bener gak ngangkat loh. Aku ngehubungin dia dari tadi, dia gak ada kabar. Kak ini Kak. Enggak. Loh, kok enggak Kalau- sih? Aku kayak dituntun untuk kesana, Visi. Kananda, nanti dulu. Cari Fasya dulu, please. Aku cuma takut kejadiannya sama lagi. Ayo Kak, Udah. ayo please. Kanan. Ayo, ayo. Jalan kanan. Fasya! Fasya. Bang Komeng. Ya, Kenapa? Hah? Dari mana? Kok nggak ketemu di titik ketemunya kita? enggak. Kita habis ngecek lokasi. Habis ngecek. Dan kita juga buru-buru karena takut kalian nyariin sih. Soalnya kita emang nyariin, terus juga tadi sempat ada komunikasi juga lah Iya, di awal. Di awal tadi itu, Mas ya. Mau langsung mulai penelusuran. Iya, yuk. Yuk. Meskipun masih menyimpan banyak tanda tanya dengan kejadian-kejadian janggal yang kami temui demi menguak misteri Goa Ciwadon, kami pun memutuskan untuk segera melakukan penelusuran. Seakan-akan tuh ditampaki oleh banyak sosok gitu. Dan itu pula kenapa tempat ini tuh disebut dengan Gua Hantu. Itu sebutan dari masyarakat sekitar. Banyak sih, emang banyak kelihatan. Kadang-kadang ada seperti orang kepalanya ada tanduknya gitu, perutnya gendut kayak gitu. Ini tuh bisa dibilang masih bagian dari keratonan Cindewadon. Pada saat ini, Kak hati-hati. Hati-hati, ini kanan langsung jurang ya. Iya, aku ngelihat jelas banget
bahwa di sini tuh ada sosok perempuan yang lagi-lagi positif dan juga ada Hati-hati, Kak sosok Frisly. kakek-kakek. Sosok kakek-kakek. Iya. Aduh, Hati-hati. Hati-hati ya. kayak aku Hati-hati. harus pegangan deh. Iya. Nah, aku ngerasa auranya malah makin dekat nih. Dekat. Makin kita turun, makin dekat. Aura perempuan dan juga kakek-kakek. Oke, aku nggak tahu kenapa Fasya lagi-lagi aku masih merasakan residu energi yang positif. Aku merasa jalan yang tadi kita lewati, bahkan kelihatan ini seperti tangga. Iya. Di tempat ini ada sosok perempuan cantik, seperti mengenakan kain yang seperti ingin mandi ke sungai. Jadi kayak yang tidak memakai apa-apa itu, kayak model kembenan. Jadi bukan kebaya perempuannya, dengan rambut panjang yang terurai. Kadang, percaya tidak percaya, di kawasan ini banyak orang yang sering seperti mungkin kayak salah jalan. Tapi akan bertemu dengan sosok perempuan itu malah ditunjukin jalan yang aslinya. Yang sebenarnya. Sedangkan Fasya, biasanya kalau kita ketemu di tempat kayak gini, malah mereka menyesatkan. Sengaja ya, Iya. bikin kita tersasar di tengah-tengah, ya bisa dibilang hutan belantaran gini kan. Betul. Dan aku juga ngerasa kenapa tadi aku bilang kok aku dapat gambaran seperti adanya kakek-kakek, residu energi. Ada kejadian yang jelas pernah terjadi di tempat ini. Di jalur ini, jalur kita sekarang menuju ke bawah. Apa di bawah itu, Visi? Sebentar. Kan Anda juga nangkep energi itu. Iya, kayak di bawah itu. Iya. Sebentar, tapi kan Anda Kak Frisly untuk sosok wanita tersebut, Kak Frisly lihat sosoknya atau dapat residu energinya aja? Residu energi, jadi kayak dapat gambaran ketika gambaran ada orang yang salah jalan, lalu bertemu dengan sosok itu bukan yang mengagetkan Fasya, malah memberitahu jalan aslinya. Terus juga aku nggak tahu kenapa sosok itu bukan yang kayak, bukan sengaja nempelin Kak, Iya. tapi kayak gak tahu adem aja gitu Fasya. Kamu ngerti gak sih kayak ketika kamu lagi sendiri menelusuri hutan belantara yang jalannya kayak gini, ngerasa ada yang nemenin dan itu safe gitu, dijaga. Merasa aman ya Betul. perasaannya. Terus kalau tersesat dan tiba-tiba ketemu sosok itu tuh gimana ceritanya Kak Frisly? Tiba-tiba sosok itu muncul kah atau memberi intuisi kah atau Pertamanya pasti udah ada duluan, jadi orang itu akan melihat langsung, entah itu di depan seperti ada mungkin, orang betul, ya? atau seperti ada yang mengawasi. Lalu setelah bertemu, dia tidak mungkin mengganggu. Tapi yang lebih kuat sosok kakek-kakek itu Iya, Kak. betul. Nah ini di bawah itu, Visi. Aku melihat kayak Oh, iya. sekelebatan, tapi sosoknya itu ya laki-laki tua. Itu ada gerbangnya. Kita Iya, langsung entah ke bawah. pagar, entah apa. Coba Ya udah, Fasya. pelan-pelan. Hati-hati ya, tim. Oke, kita stop di sini aja. Karena kalau ke sana, Itu ada tanda danger loh. nah, Iya, kita jangan dekat-dekat sana. Hati-hati. tadi hati-hati. aku bilang kan aku dapat residu gambaran cerita yang jelas pernah terjadi bahkan di jalur ini. Iya. Gak tahu kenapa tadi aku dapat gambaran jelas banget kan Anda. Aku dapat gambaran bahwa Hati-hati Kak Frisly. ada anak kecil yang sedang mencari kayu bakar bersama dengan temannya, sedang bercanda. Tadi sadar gak sih kalau kita tuh ngelewatin samping jalanannya itu jurang. Iya. Jadi ilalang sampingnya itu langsung jurang Langsung ke bawah jurang, Fasya. Iya, betul. Lalu karena bercandaan mereka, salah satu di antaranya itu terjatuh dan masuk ke lubang yang sepertinya lubangnya itu bener-bener jauh banget jatuh ke bawah. Jadi logikanya seharusnya kalau ada apalagi anak kecil yang jatuh, itu nyawanya tidak mungkin selamat. Tapi di kejadian yang aku lihat ini, dia berhasil selamat. Karena sosok kakek-kakek itu yang aku lihat di gambaranku, dia memapah anak itu dan diletakkan ke tanah. Jadi pada saat temannya melapor, orang-orang menemukan dia dengan kondisi aman-aman Aman-aman aja aja, Fasya. dan sedang seperti ditidurkan di tanah.
Ada dulu pernah ada gitu. Emang benar. Anak itu kan dulu itu masak Pak pakai kayu. Anak itu nyari kayu namanya bertiga kalau nggak salah bertiga. Yang namanya anak kan bercanda. Dan anak, aduh aku merinding. Kakeknya sekarang ada di belakang. Iya. Bener-bener di belakang, di dekat tulisan danger. Iya. Tersenyum. Si anak itu cuma bilang sama orang tuanya bahwa yang membantunya Aki. Aki, sebutannya Aki ya. Iya mungkin kayak penyebutannya ya. Ya, laki-laki tua aja pas ya. Karena memang nggak serem sama sekali Fasya. Ya. Berarti emang baik dong sosoknya. Baik. Setelah kejadian itu memang sudah dibatasi sih Fasya, jadi kayak ada gambaran yang jelas kayak gini ya. Oke, berarti emang sejauh ini tuh masih bisa dibilang sosok-sosok positif ya yang kita temuin nih. Iya. Nah, visi pas ya, tunggu dulu. Kenapa kan Anda? Tapi saya masih mendapatkan hawa yang negatif, pekat sekali. Dari sana. Negatif. Negatif, sangat-sangat pekat, bahkan timbul kayak panas banget. Awas, hati-hati kan Anda. Kakak pelan-pelan aja Kak, pelan-pelan. Entah sosok apa yang dirasakan oleh Den Ananda, kami pun mengikutinya menuju sumber energi yang disinyalir pekat dan negatif. Jangan-jangan kayak kakek yang dari kamu temui itu sosok yang negatif. Hah? Soalnya, Awas kan Anda, awas belakangnya. Allah. Soalnya di sana juga sama ada sosok kayak kakek tua juga yang sangat kuat. Kak, aku yakin gak mungkin manipulatif, gak mungkin dia negatif. Nyata-nyata jelas aku dapat gambaran, pernah ada kejadian dan itu benar-benar menolong. Tunggu dulu. Sebentar, aku masih belum ngerti nih. Berarti yang kan Anda rasain tuh energinya sama atau beda dengan kakek-kakek yang sebelumnya kita temuin? Sosoknya sekilas sama. Sekilas Tua sama. juga. Tua juga, makanya aku bilang yang visi temu itu adalah kemungkinan ini sosok yang negatif pas ya. Ya udah coba kita deketin, karena aku yakin Kak yang tadi itu nggak mungkin negatif kan Anda. Kalau emang ini kamu ngerasa negatif. Pelan-pelan, hati-hati. Kak, aku yakin nggak mungkin manipulatif, nggak mungkin dia negatif. Nyata-nyata jelas aku dapat gambaran, pernah ada kejadian dan itu benar-benar menolong. Tunggu dulu. Sebentar, aku masih belum ngerti nih. Berarti yang kan Anda rasain tuh energinya sama atau beda dengan kakek-kakek yang sebelumnya kita temuin? Sosoknya sekilas sama. Sekilas Tua sama. juga. Tua juga, makanya aku bilang yang visi temu itu adalah kemungkinan ini sosok yang negatif pas ya. Ya udah coba kita deketin, karena aku yakin Kak yang tadi itu nggak mungkin negatif kan Anda. Kalau emang ini kamu ngerasa negatif, Pelan-pelan, hati-hati. nggak mungkin dia ngasih gambaran jelas kayak tadi. Ada juga kakak yakin ini negatif. Kalau aku sih yakin. Tapi gua nggak tahu kenapa ya. Visi itu jelas apa ya? Tetap kekeh Tapi bahwa kakek dia ngerasain mengatakan itu nggak? itu positif. Tapi gue tetap kekeh juga dengan pandangan gue itu negatif banget. Ya siapa tahu emang tujuannya tuh baik, untuk tujuan yang memberitahu informasi kayak yang tadi kita dapetin. Assalamualaikum. Di sini. Hah? Oh, mau masuk. Tunggu. Di sini panah. Kak, energi negatif atau energi pekat mungkin ada di lurusan sana. Lihat deh Fasya. Enggak. Di sini aku lihat. Di sini visi. Enggak, coba. Di sini. Aku pakai pendulum dulu deh kalau kayak gini. Karena tumben banget kan Anda, masa dari awal kakak ngerasanya negatif, Iya. sedangkan jelas ini positif. Kalau aku lihat emang apa ya? Pekat banget pas ya, pekat banget. Tapi sosoknya kalian masih belum lihat. Enggak, aku nggak ngeliat, tapi energi pekatnya memang ada. Dan aku yakin pasti lurus ke sana kan? Enggak. Sini visi. Sini. Tunggu Kak. Pendulum aku
mengarah masuk ke dalam hutan. Coba sebentar. Fasya, aku minta penerangan. Tunggu. Kok tumben banget? Pendulumku nggak ngarahin sesuai sama feeling aku gitu. Apapun energi yang ada di sini, Meskipun ada perbedaan energi yang mereka rasakan, Frisly mencoba mencari tahu sosok apa yang sebenarnya ada di hadapan mereka. coba Fasya. Kemana Kak Frisly? Aku mau lihat energi pekat yang dimaksud sama Kananda tuh energi seperti apa. Allah. Tunggu sebentar, please. Kenapa? Fasya, Allah. boleh tolong senterin sebentar. Itu apaan? Ini. Itu apaan? Itu apaan? Itu apaan? Apa itu? Itu apa? Tim, Aduh, ini udah nggak bener nih. Itu apaan? Sumpah. jenglot Kak. Apa? Yang diarahin sama pendulum ke arah sini, masuk ke dalam. Itu jenglot. Kamu pastikan itu. Iya, Hah? Kak Frisly mau diapain itu? Visi, Jangan deh kayaknya. Visi, jangan udah pegang. deh. Iya, jangan itu. pegang. Awas. Aduh. Jangan pegang. Jangan deh kayaknya, jangan diapa-apain, sumpah. Enggak, sumpah. Ini Jangan udah pegang. nggak bener nih, ada Visi. gini-ginian nih di sini. Visi, kamu duduk fast ya. Kan Anda mau ngapain? enggak itu kayak. Berarti ada yang pernah bener-bener. Iya, bertapa dan ngilmu. Itu jelas loh di atas batu. Gila sih. Enggak, maksudnya apa sih? Maksud dari jenglot itu apa sih? Enggak, itu tuh emang orang yang jelas punya ilmu bertapa dan itu benar-benar umurnya ribuan tahun, lama banget dan bisa mengecil ya. Itu mau diapain Kak Frisly? Kananda! Tim, tolong bantu dong. Kananda, astagfirullahaladzim. Kananda di sana. Kananda. Tim, tolong dong. Kak, astagfirullahaladzim. Kananda. Aku nggak bakal mau masuk sana sih. Aku nggak bakal mau masuk sana. Aku nggak bakal mau masuk sana. Kananda, Wah, ini udah astagfirullahaladzim, Kak. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Kananda. Bantu dong. Kananda diseret dan menghadap ke arah batu. Tolong dong. Kananda, stop lawan. Kananda, kenapa? Pelan-pelan. Apaan sih? Ini Kananda diseret terus ngarah ke batu, depan kita ada batu. Ini gimana Om Asep? Ada batu. Enggak, Depan aku kita nggak juga bakal, kayak ada aku batu nggak yang mau kayak di masuk depan sana. itu. Aku nggak mau. Pelan-pelan. Aku nggak nyangka kejadiannya secepat itu. Yang jelas Kananda jatuh, diseret, bahkan ada bekas cakaran di depan mata aku. Kananda diseret. Kenapa? Kenapa tangan perut, kenapa? Sakit banget. Ini gimana? Sumpah ini gimana? Apa kita udahin dulu aja nih? Enggak, soalnya jujur aku sumpah di tempat ini tuh aku ngalamin hal yang aneh banget. Aku emang belum itu- cerita sih, tapi ini- ini menurut aku ini luka udah gede. tanda banget sih. Ini udah tanda banget sih. Apa kita pindah aja ya, kita pindah Gak aja. ngapa-ngapain. Pelan-pelan. Bang Asep. Bang Asep. Tim, ini Kananda tadi diseret. Terus depan kita ada batu berdiri gitu. Itu gimana? Tolong Ada dulu batu dong, tolong berdiri dulu dong. jelas. Terus Kananda ternyata dicakar. Ada cakarannya. Lo tenang aja. Mas. Biarin aja lo tenang. Enggak, itu udah ditanganin dulu belum? Tanganin dah. Yang penting lo tenang sekarang. Biarin mereka tim di sana yang bantu si Den. Di perut. Awas, Hati-hati. awas. Kena barangnya.
Ya itu pelan-pelan bawahnya pelan-pelan. Dudukin dulu, istirahat dulu aja. Ada air nggak? Air. Tim, minta air dong. Duduk dulu. Ambil air. Kok bisa gini sih? Enggak, itu tadi Tapi coba lihat itu lukanya parah nggak? Coba ya. Langsung itu. dan panjang kayak malah jadi kayak cakarannya masuk ke dalam daging, diseret gitu. P3K dong tim, ada yang bawa nggak? Tolong dong, cepatnya dong tim. Berarti ini gimana kak? Gimana Om Asep? Iya Apa? ini gimana, mau di-cut dulu kah atau mau gimana nih? Sabar. Bahaya loh. Setelah peristiwa penyeretan yang dialami oleh Den Ananda, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak hingga situasi kembali kondusif. Pas ya. Ya, Visi pada saat tadi, Visi melihat apa benda, Iya. entah itu jenglot ataupun apa. Pada saat saya mencoba untuk mengambil, saya mendapatkan visual yang dimana ada dua pemuda kayak ingin mengambil suatu wilayah, memperebutkan wilayah yang dimana dia mengadu keilmuan. Visi. Satu sosok itu yang membuat saya kayak celaka. Dengan kepala itu kayak berpenggal. Konon, menurut cerita yang beredar dikisahkan ada 2 orang pendekar yang saling adu kekuatan demi menguasai sebuah wilayah. Pertarungan berdarah pun terjadi hingga salah satunya tewas dengan leher tertebas. terus kenapa kan Anda bisa sampai jatuh terus kecakar itu kenapa sih maksudnya? Saking apa ya, kekuatannya yang benda yang Visi temukan itu yang membuat saya sampai mengalami luka itu, Fasya. Jadi emang ada sosoknya juga yang di bawah itu, yang dengan tanpa kepala dan juga sangat negatif ya, sangat negatif yang membuat sampai seperti ini kan Anda. Iya. Tapi maaf sebelumnya, mungkin aku mau ngasih tahu ke Kak Frisly, ke Kananda, yang dimana jadi awal pada saat kita ketemu, mungkin kan kalian melihat aku kayak lari panik gitu kan. Iya. Pada saat aku nunggu kalian berdua tuh aku udah masuk duluan ke tempat ini, udah ngeliat-liat, dan entah kenapa aku melihat ada yang nari. kayaknya kemungkinan ini ada hubungannya, Fasya. Tapi kan Anda yang bikin aneh banget tuh, aku kan sama Bang Komeng tuh nggak ngeliat. Iya kan, Bang Komeng nggak ngeliat kan, dan itu nggak bercanda kan. Tapi suaranya kedengeran. Suara musik iya, aku berdua ngedenger suara musik, tapi yang ngeliat penarinya tuh aku doang. Itu ada hubungannya atau gimana? Tapi sumpah, ini kita harus banget lanjutin. Tapi Iya, tunggu dulu. Saya coba untuk healing dulu, Fasya. Oh iya, kakak Untuk healing healing. supaya maksudnya saya bisa kondisikan soal nanti kita akan jalan lagi, Fasya. ya, maksud aku kan Anda kalau emang nggak yakin untuk dilanjutin, kita nggak usah Insya Allah dilanjutin. bisa, insya Allah bisa. Aku malah mau tahu tempat di mana kamu ketemu itu. Siapa tahu memberikan kita Iya. informasi juga. Iya. Yaudah Saya kak, mau coba kakak healing dulu kak. Terus Kak Frisly sendiri, maksudnya gimana kan? Karena dari awal Kak Frisly bilang melihat hal-hal yang positif. Tapi lihat ini kan Anda, aku pun ngalamin hal yang bisa aku bilang itu, wah itu pertama kali loh aku ngelihat sejelas itu depan mata aku. Itu maksudnya gimana? Maaf ya, maaf. Tapi aku ngerasa memang mungkin masih dengan tujuan yang baik. Ada yang mungkin ingin disampaikan. Oke, kakak bisa ngelanjutin? Ya. Tempatnya di mana? Kasih tahu kita. Ya. Tempatnya di sana nggak sih Bang Komeng? Di sana ya? Coba sebentar. Ini serius kita ke sana ya? Iya. Kita balik lagi ke tempat di mana kamu ngelihat sosok itu. Kananda, Kan Anda pelan-pelan kan Anda. Kenapa lu? Kak. Aduh, Astagfirullah. tunggu. Kak Rizky. Nggak bisa aku. Benar, iya. Aku benar. ambil ininya dulu. Aku nggak bisa turun, maaf. Aduh, astagfirullah. Pelan. Kak Bayu, Kok bisa sih?
Enggak, ini beneran kok banyak malah jadi kayak gini sih, Kak. Hati-hati Bang Komeng, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Jangan dipegang. Pelan-pelan. Diangkat. Duduk dulu ya, duduk dulu. Udah deh, Fasya, ayo. Kita langsung ke arah dimana kamu ngelihat sosok yang nari tadi itu. Meskipun penelusuran kali ini banyak terjadi hal di luar dugaan, demi menguak alasan apa yang sebenarnya terjadi, kami pun melanjutkan penelusuran ke area yang pertama kali Fasya datangi. Aku nggak ngerti itu, entah aku ngeliat sosok-sosok atau aku halusinasi atau gimana. Cuma aku ngeliat ada yang nari itu di sana. Maksudnya di sini. Iya. Bang Komeng di situ kan? Bukan yang maksudnya yang tadi kita berhenti itu di sini kan? Tunggu deh. Tapi sejujurnya ya, emang di tempat ini aku ngerasa memang ada energi yang pekat. Tapi kalau tujuannya ngeganggu kayak gitu, apalagi tadi menampakkan kayak yang tadi kamu bilang, Bang Komeng juga ngedenger suara, itu kan berarti benar-benar besar. Kayak nggak mungkin negatif. Tunggu, Gimana Visi. nggak mungkin negatif sih? Tunggu, Visi Fasya. Kalau yang aku lihat man, emang pekat, betul pekat. Tapi lebih condong ke segi yang negatif. Negatif. Emang Negatif. Enggak nih, jadi gimana nih, positif atau negatif yang ini? Aku sih nggak ngerti ya, dari awal tuh Kananda sama Kak Frisly tuh udah ada perbedaan pendapat gitu. Yang satu ngomong ngerasain energi positif, yang satu ngomong ngerasain energi negatif. kalau menurutku emang belum tentu dia negatif, Kak. Mungkin dia menunjukkan secara fisik ke kamu karena mungkin emang ada yang mau disampaikan. Terus kenapa cuma aku, maksudnya kenapa Bang Komeng tadi nggak ngeliat juga? Jadi kembali lagi Fasya, bahwasanya manusia itu nggak semuanya bisa melihat hal kayak gitu. Ada fase-fase yang dimana kamu frekuensinya bisa melihat hal itu, sedangkan Bang Komeng itu enggak. Tapi tadi beneran ngeliat di sini atau Sumpah beda di tempat? sini. Aku yakin di sini. Tunggu, Kenapa Kananda? Kak? aku kayaknya mendapatkan sesuatu yang dimana Aduh, ini kita yakin nggak sih masuk Kananda? Pelan-pelan, Fasya. ini kita nggak bisa asal masuk aja. Saya butuh sesuatu yang bisa kita bilang sesajian atau sajen. Saya minta kopi hitam, teh pahit, kue basah, kembang, dan dupa. Tim, tolong disiapin dong tim permintaan Kananda. Banyak Ya, banget. tolong cariin secepat mungkin tim. Coba siapin dulu. Minta tim buat nganterin ke sini. Enggak. Kue basah. Kue basah, Kakak. kue Nah, basah. aku malah takutnya makhluknya malah jadi negatif karena kamu kasih sesuatu. Aku malah takutnya makhluknya malah jadi negatif karena kamu kasih sesuatu. Enggak, kenapa saya membutuhkan hal itu, Visi? Saya ingin mengambil sesuatu yang sangat pekat sekali dan lumayan kuat ya. Tertanam. Iya, Ngambil sesuatu. iya. Kananda jangan sembarangan deh kayaknya. Soalnya barusan bener-bener aku tuh ngelihat ada di sini. Makanya Fasya, makanya. Saya minta untuk hal itu supaya saya diizinkan untuk mengambil itu, Fasya. Ya udah, coba dikomunikasiin dulu. Siapa tahu emang bener ada yang mau disampaikan dan sebenarnya makhluk itu nggak negatif. Dan juga Visi. Fasya, kenapa saya bisa bilang negatif? Ada hawa panas juga di sana. Tuh kan? Ada hawa panas. Kayak Dan saya tidak bisa lebih masuk percaya sana sebelum Kananda sih. ada sajian-sajian itu. Pelan-pelan. Mau kemana Kananda? Meski beresiko, tim memutuskan untuk tetap mengikuti keinginan Fasya, berharap menemukan jawaban dari berbagai peristiwa di penelusuran kali ini. Night vision, tim. Tim tolong matikan Fasya lampu. sini, deket aku. Sumpah sih ini pemirsa aku udah nggak ngeblank banget sih datang ke sini. Apa siapapun kalian yang ada di sini, Kananda saat ini sedang berkomunikasi karena ada satu
benda yang kekuatannya panas Dan Mungkin, tertanam iya. di sebelah sana ya. mungkin akan diberikan oleh si pemilik. Tapi ada suara perempuan. Ada suara perempuan. Apa ya itu suara? Nyalain lampunya. Tem, tolong nyalain lampu, Tem. Pelan-pelan. Oh, Kananda, pelan-pelan. Batu semua, Mau Kak. kemana Kananda? Pelan-pelan. Awas. Oke, gak apa-apa. Kita tunggu di sini aja. Oh, aku nggak mau sih, aku Nggak nggak mau kesana sih. semuanya, Aku karena nggak mau kesana sih. kalau Kananda meyakini itu negatif dan panas, aku takut impactnya juga ke Fasya. Jadi mungkin kita agak kasih jarak dulu ya. Iya. Berharap usaha yang dilakukan oleh Den Ananda tidak sia-sia, tim tetap puas pada dan menjaga jarak agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Berusaha untuk komunikasi sama mereka, tapi kalau dibilang ini sepenuhnya negatif, aku ngerasa aku sangat amat diterima. Kayak beda gitu loh, beda rasanya ketika kita mendapat penolakan dan kita diterima. Dan menurutku di tempat ini aku benar-benar diterima. Hati-hati Kananda. Oke, sumpah ini nggak enak banget lagi hawanya di sini. Pelan-pelan Kak, tim. Allah masuk. Kak pelan-pelan, batu semua. Aduh. Kananda. Aduh. Kananda. Isik. Kananda. Hah? Kananda. Kananda, Bantu. kenapa? Pelan dulu. Kenapa kakinya? Tuh kan. Hah? Kenapa Kananda? Kenapa Kak? Tuh, bantu tuh. Masih. Fasya. Tolong pegang cover sih. Bantu saya. Bismillah. Pelan-pelan. Nggak, aman nggak Kananda? Aman nggak? Ya, Aman. Bener aman. Bisa. Kenapa? Iya barusan kenapa Kananda? itu ada bendanya. Ada bendanya. Di Fasya mana? bantu. Dekat pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini kita kayak malah jadi masuk ke ujung gitu loh. Udah dapet ya? Awas Kananda, awas. Pelan-pelan. Itu apa? Mending kita ke sana Iya, lagi nggak sih? kita ke depan lagi yuk. Mundur lagi tim. Pelan-pelan mundur, ayo Kananda. Ya, Turunnya biar aku bantu. biar aku pegang. Iya. Biar aku pegang Kak sebelum. Fasya bantuin Kananda. Ayo tim kita mundur lagi aja. Cari tempat yang aman, cari tempat yang lebih aman. Kami pun menemukan sesuatu, berharap apa yang ditemukannya tersebut akan membawa kami lebih dekat dengan jawaban yang kami cari. Kami pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Ya ke sana. Visi. Awas. Kenapa Kak Frisly? Enggak. Kananda udah aman. Bisa diceritain ini apa maksudnya? Sini Kananda. Saya nggak tahu ya. Benda ini
apakah ada hubungannya sama fase tadi yang fase temukan di sini, di wilayah ini. Nah, benda itu muncul pada saat saya coba untuk mewujudkan bendanya di sebelah sana fase. Bentar. Kak Frisly. Astagfirullah. Kananda tolong. Aduh. Ini Kak Frisly-nya. Kak Frisly-nya Kananda. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Frisly mengenakan benda tersebut dan menari seolah mengikuti iringan nada sebuah tarian. Marane sadayana, aya maksud naon? Kananda jaga. Saya di sini hanya ingin mengetahui kenapa teman saya Fasya kayak melihat sesuatu di Tepat di tempat ini. iya. Dan saya menemukan benda itu juga di sana. Kalau mau ngelmu kadieu, siapkan kembang 7 rupa. Ya, saya nggak mau ilmu apapun di sini. Saya ingin mengetahui soal wilayah ini saja. Ya, pas saya bantu Fas ya. Aku nggak mau dekat-dekat Kananda. Aku Ayo nggak mau bantu dekat-dekat. Aku nggak mau aja, dekat-dekat. bantu. Ayo bantu aja, bantu. Ayo, Bantu saya. gimana? Bantu gimana? Bantu saya sini, kamu sini, bantu saya sini. Ayo bantu saya. Bantu pegang. Aduh. Ayo, Mas ya, bantu. Pegang kakaknya. Pegang. Bisi lepas, bisi. Kondenya itu apa sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Kak Frisly. Ini fix sudah nggak benar sih. Iya. Kasih minum. Iya tim. Iya Frisly. Iya, Mas ya. Iya penjelasannya apa Kananda? Jadi gini. Yang pertama adalah kalau pandangan saya, benda ini ada hubungannya dengan apa yang kamu temukan, apa yang kamu lihat di sini. Dan Visi pada saat memegang ini, dia aja komunikasi sama makhluk yang notabene itu posisinya ada di sebelah sana, Mas ya. Emang saya melihat Cewek cantik. cewek-cewek cantik dengan dia joget, bukan joget, Menari. jaipong ya, apa ya, entah apa itulah, itu saya nggak paham itu. Jadi auzubillah. Ya Fasya, jadi banyak wanita, ada 3 wanita, ada 4 bahkan sampai 5 wanita yang saya lihat, dia itu suka membisiki pengunjung sini untuk mengambil sesuatu keilmuan di wilayah ini. Aku setuju. Tadi pada saat adanya interaksi, aku ngerasa kalau ajakan dari sosok cantik ini itu tujuannya memang untuk mencari ilmu. Tapi Sebentar, berarti sosok ini negatif dong. Terus kenapa Kak Frisly dari awal bilangnya positif? karena menurut aku ini bukan yang negatif yang kayak tadi juga kan sebelumnya kakak ketemu sama sosok Jawara. Iya. Dan ini juga sama-sama menyatakan bahwa harus ada yang datang untuk ilmu, untuk ilmu. Iya, selalu berhubungan dengan ilmu. Aku tuh bener-bener nggak ngerti banget. Berarti emang notabene semuanya negatif dong? Kalau notabene negatif itu saya tidak bisa menyimpulkan, Pas ya. Tidak bisa menyimpulkan. Tapi sejauh ini selama perjalanan kita menemukan sosok yang sebelumnya kita temui, bahkan sosok wanita ini emang sifatnya negatif. Nah, semua ini semua ada apa ya? Ada maksud. Ada maksud yang dimana maksud itu lokasinya bukan di sini, Pas ya. Hah? Lokasinya bukan di sini. Maksudnya? Di sebelah sana. Lagi-lagi, dan Ananda merasakan hal yang tidak biasa. Entah energi apa yang dirasakan hingga bergegas seolah mengejar sesuatu. Pas Visi. Apa kan Anda? Kayaknya ada sesuatu. Ada sesuatu. Saya melihat kayak kelebatan cahaya banyak sekali. Kayak
gonta-ganti. Dari arah mana kan Anda? Tunggu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kak, pelan-pelan, karena kamu juga kan masih sakit, Kak. Jangan Pelan-pelan. sampai ada terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan lagi kan Anda. Kenapa? Kenapa? Ada orang. Diam. Matiin lampunya coba. Matiin lampunya, Tin. Tolong matiin lampunya, Tin. Ada lilinnya nyala. Ah, Entah itu siapa ya. itu maksudnya apa sih kan Anda? Ada gini-ginian? Tunggu deh. Berarti yang dimaksud mengambil ilmu, mencari ilmu, pertama. Itu beneran deh. Kayaknya iya sih. Enggak, sebentar. Berarti ini Orang ini nyari ilmu. Iya. itu kenapa juga, Kak? Dari tadi kita tuh dapat hal negatif mungkin gara-gara pelaku-pelaku yang kayak gini. Nah iya, bisa jadi kayak gitu sih. Ini yang menyebabkan banyaknya sosok-sosok negatif Iya. yang seakan-akan membisiki pengunjung sini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu Negatif juga. Iya. Coba pelan-pelan. Nyalain lampunya. Tin, tolong. Ngapain kan Anda? Hoi, ngapain hoi? Biarin, Kak, kamu lagi sakit. Biarin. Anda udah. Aduh, iya, udah. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke tempatnya. Enggak. Kemana dia? Dia kemana itu? Oh, aku nggak tahu dia lari ke sana Nggak tadi. tahu, dia lari udah karena tadi kakak udah luka, jangan memperburuk lagi. Sekarang gini aja, kita fokus ke satu tempat yang aku yakin di situ adalah tempat yang kenapa kamu juga ngebawa kita ke tempat ini, Fasya. Karena jujur aku ngerasa ada sosok yang tidak terima akan kejadian hal negatif seperti ini, apa yang diperbuat manusia, dan kayak tempatnya juga goa yang lebih besar, di mana ya? Di balik ini kayaknya. Oh iya, yaudah, coba kita lihat. Ada sosok yang tidak terima akan kejadian hal negatif seperti ini, apa yang diperbuat manusia, dan kayak tempatnya juga goa yang lebih besar, di mana ya? Di balik ini kayaknya. Oh iya, yaudah, coba kita lihat. Sebentar. Udah, Kak. Ke arah mana? Oh, hati-hati kan Anda, Kak Frisli. Kayaknya di balik ini. Di balik. Di Oh balik. iya, di bawah batu besar ini. Iya. Ayo. Aduh, awas, hati-hati, pelan-pelan. Sini, Fasya. Sini. Assalamualaikum. Tunggu. Kananda, tunggu. Fasya, tunggu. Kenapa? Tim semuanya sabar. Saat ini di pohon yang usianya memang sudah sangat lama, ratusan bahkan ribuan tahun, ini udah bener-bener lama banget, dan ini saksinya juga dari si gua ini. Ada sosok yang sewajibnya kita kulonungun dulu. Kak Frisli, Ya, emang ada sosok apa di pohon ini? sosoknya tuh besar banget, malah jadi kayak pintu utama dari gua Ciwadon, Fasya. Karena memang ketika ada yang bertujuan mungkin sangat negatif, itu seolah-olah tidak akan bertemu dengan pintu gua ini, Fasya. Ditutup sama sosok ini. Jadi lewat aja gitu. Dia bisa menyerupai seperti batu ini menutupi. Iya. Berarti emang penjaga di bibir goanya ya? Iya. Oke, sebentar. Aku keluar dulu karena dari awal aku yang
seperti terpanggil untuk masuk ke dalam. Oke yuk, Fasya, Kananda. Aduh, Yuk kita masuk. permisi, assalamualaikum. Hai Fasya. Iya. Wow, permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tim pun berhasil memasuki goa. Kami hanya bisa berharap tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang menghambat saat menyusuri goa tersebut. Itu aku ngeliat ada. Ada perempuan cantik, Kak. Tapi tunggu dulu, Visi. Perempuan? Fasya, Iya. Visi kamu inget nggak? Tadi kata sosok wanita yang Kamu temuin di awal. yang saya temui di awal yang meminta dia untuk mengetok 3 kali sebagai petanda untuk izin masuk kita ke dalam sini. Oke, coba kita deketin ke sosok Ya. itu, Kak. Ya. Dan mungkin kita juga tahu maksudnya apa. Yuk, Fasya. Iya. Dan seperti yang aku bilang di awal ya, kan ada Kak Frisly, bahwasanya ini masih bagian keratonan Cindewadon. Dan untuk permisi, assalamualaikum. Untuk energi ataupun sosok selain sosok wanita tersebut yang Kak Frisly atau Kananda rasakan tuh apa di tempat ini, lebih tepatnya di goa ini? Ada banget, Fasya. So banyak sosok yang memang menjadikan sebagai tempat tinggalnya, tapi secara positif. Jadi memang energi yang sangat pekat, tapi sama sekali tidak mengganggu. Dia hidup berdampingan dengan kita. Mereka sangat menerima kehadiran orang-orang yang tujuan datang ke sini dengan tujuan yang Positif. baik. Iya. Wow. Tapi ini guanya benar-benar luar biasa. Ini alami, Iya benar. tapi bentuknya kayak gini. Dan ini besar banget ternyata. Ini besar dan jauh banget untuk ke bawah sana ya. Tapi sangat disayangkan sekali, Fasya. Apa? Gua sebagus ini banyak tulisan-tulisan yang Oh, coret-coretan seperti ini ya. Aduh, buat saya itu sangat fatal banget iya, ya. iya, sangat disayangkan, merusak apa yang sudah terbangun selama aku nggak tahu mungkin ribuan tahun. Iya. Ditemukannya 2 tahun setelah kita merdeka, Fasya. Iya. Ini sayang banget sih. Nah, kita akan mengetok 3 kali itu di sini, di batu ini kayaknya. Sebagai tanda Kulon Nuwun ya. Iya. Ayo. Permisi. Assalamualaikum. Jadi pada saat saya mengetuk ini, Fasya, Iya. 3 kali tiba-tiba ada sosok wanita, Visi juga melihat mungkin ya, kayak menyambut kedatangan kita dengan senyuman sangat hangat Ya. yang menandakan welcome kedatangan kita, Fasya. Ada juga yang menampakkan sosok kayak nyai-nyai gitu, namanya Nyai Wadon gitu ya. Dan itu pun Nyai itu nampakinnya jarang-jarang, kadang 3 bulanan gitu dan waktu-waktu tertentu gitu. Kalau nampakin biasanya di depan goa, terus ada juga di dalam goa gitu. Di mana sosoknya? Kayaknya itu ya, Visi ya. Iya. Dan aku ngerasa ternyata itu adalah sosok yang dari tadi mungkin manggil aku juga untuk datang ke sini. Iya. Yuk, Fasya Kananda, Yuk. kita ikutin, kita turun ke bawah. Hati-hati. Ah, tapi pelan-pelan, hati-hati ya. Tim juga hati-hati ya. iya.
Pelan-pelan ntar kita mendekat. Awas, hati-hati karena Kak Frisly juga hati-hati. Demi menuntaskan penelusuran kali ini, Frisly dan Den Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok penjaga goa tersebut. Duduk sebelah sini. Awas, hati-hati banget. Oke. Hati-hati banget. Aku akan bantu kamu untuk Iya, tim, kayaknya memang aku perlu ada komunikasi, Fasya, Iya. untuk tahu maksud dari sosok perempuan ini. Tim, aku boleh minta night vision? Oke, baik tim, tolong matikan lampu. Karena Anda bantu aku Iya. untuk komunikasi di sini ya. Oh. Ini pemirsa sedang ada komunikasi antara Kak Frisly, Kananda dengan sosok yang memang ada di sini, dan sumpah ini pada saat mati lampu itu vibes-nya langsung beda banget sih. Ditambah lagi di gua ini sendiri pun dihuni dengan banyak sekali kelelawar. nyalain lampunya, Fas ya. Oke, tim boleh nyalakan lampu. Oke, kita berdua tadi seolah kayak apa ya? Jadi kayak berbincang secara langsung Iya. dengan satu sosok yang seharusnya Oh, sama-sama, hati-hati. memang ini merupakan sosok yang dari awal kita cari ya, Kak ya. Oke. Fasya, Iya. tadi aku dapat penjelasan. Kananda juga dapat komunikasi jelas banget. Hah? Kenapa tadi kita berdua juga bisa berbeda pandangan? Kananda dapat energi yang negatif, sedangkan aku positif karena memang sosok yang di belakang kita ini, sosok perempuan ini yang sering dikenal sebagai ibu atau nyai, penghuni dari Gua Wadon, Ciwadon, itu adalah yang bertujuan memanggil aku ke sini untuk memberitahu bahwa dia sangat tidak menyukai ketika ada banyaknya makhluk yang berusaha menyerupai dia yang menggiring orang-orang untuk melakukan hal yang negatif. Betul banget, Fas ya. Dan juga saya juga mendapatkan info soal sosok pemuda yang dari penggal kepalanya tanpa kepala. Dia itu juga suka memanipulasi atau membisiki pengunjung seakan-akan tempat ini bisa mengambil atau bisa apa ya, Mendalami suatu keilmuan gitu yang ya. hubungannya dengan ilmu kejadugan. Negatif ya. Kejadugan itu ilmu kebal ataupun yang lainnya. Terus juga kenapa tadi aku bener-bener kayak minta untuk night vision, karena aku dapat gambaran dari tempat ini aslinya, dimana tempat ini pada masa kerajaan di dulunya, Fasya, ini menjadi tempat yang dibuat oleh masyarakat untuk berkumpul seperti mengheningkan cipta, atau mereka itu malah bermusyawarah menjadikan tempat ini benar-benar menjadi tempat yang sangat positif. Betul banget. Tanpa adanya embel-embel untuk kalian yang mencari ilmu, pusaka, hal-hal negatif yang jelas banget itu bertentangan dengan sosok yang berada di belakang kita. Oke, berarti sudah mendapatkan jawaban untuk penelusuran malam hari ini ya. Untuk Kak Frisly dan Kananda, apakah punya tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Di dekat-dekat gua sini kali ya, Visi. Sekitar area sini. Iya. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Baik. Ayo, Kananda. Gak boleh kayak gitu dong. Siapa ini? Iya. Ayo bantu pegang tangannya, Rek. Kenceng banget. Kenceng banget. Oke, pemirsa, ini entah kenapa tiba-tiba sahabat uji berani kita tuh mendapatkan gangguan. Bahkan ini kita masih belum mulai uji berani ya. Ayo. Ya, kita baru ngantar sahabat uji berani ke tempat area uji berani dan tiba-tiba udah langsung ada gangguan seperti ini. Ya. Ini bantuin dong tim, tolong. Selfie. Ini kayak masih Ayo, awang-awang nggak sih? Aduh. Hah? Belum 100% ini ya.
Tim minta air dong, Tim. Air doanya mana? Udah habis. Kak Silvi, Kak, Kak Silvi. Kak Silvi. Nggak bisa lanjut Iya, ya? iya. Karena ini beresiko banget sih kalau emang Iya. sahabat uji berani masih melanjutkan uji berani ya. Iya. Iya. Ya. Yuk. Yuk, Ya, Ini angkat ya. nggak masih belum bisa ini masih belum bisa. apa? Udah. Kak, mau dibuka. Udah. Makanya Udah, nggak usah. Mas Silvi minum dulu yuk. minum dulu yuk Udah, Kak Silvi. Ini pegang. Oke, Stephen Silvi. Udah, lepas. Hati-hati, Kananda. Bantu netralin. Kita bawa ke tempat yang lebih aman kali ya. Silvi minum dulu Kak Silvi. Oke. Nah, ya. Angkat yuk. Tim, bantu lagi. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya Mas Rangga, boleh diberi loncengnya Kak Prisli. Oke, dikarenakan sahabat uji berani yang sebelumnya itu mengalami gangguan dan di sini sekarang kita sudah menyiapkan sahabat uji berani selanjutnya. Sebelumnya Mas Rangga, kita sudah ada di area uji berani pada malam hari ini. Sekarang di tangan Mas Rangga sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya. Sekali lagi, saya mau tanya sama Mas Rangga apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Iya, yakin. Baik tim, matikan lampunya. Sekarang mulai agak anget-anget gitu. Dari mulanya dingin jadi anget gitu. Coba ke sebelah sini mungkin beda lagi. Di sini kayak ada bau-bau busuk. Bau busuk yang kayak apa ya? Ya daerah sini mungkin kayak ada bau busuk yang kayak ada belatungnya gitu. Baunya kayak makin kuat gitu. Dari arah sebelah sini. Ke kepala kayak ada yang noel-noel gitu. Batu-batu kanan gitu. Sekitar bambu ada sekelebatan itu. Warnanya kayak warna-warna kain lama gitu ya. Agak hitam banget. Nyeliwer di bambu gitu. Terus ada suara, gak tahu suara apa. Di area kanan bambu ini sebelah sini. Apa itu? Beberapa kali ada yang benda jatuh, nggak tahu apa itu. Sini nih. Tadi balik batu gak sengaja. Ngelebat juga, tapi kayak beda dari yang tadi awal. Di pojokan batu itu, di sela-selanya kayak samping pohon kecil ini ada yang lebat. Rambutnya panjang sama apa? Baju apa kain-kainnya sobek-sobek gitu. Tapi ke kepala kayak ada yang noel-noel gitu.
nggak tahu serangga atau apa barusan, tapi ke kepala berasa banget, belakang kepala sini nih. Ada bunyi sesuatu ya? Iya, ya kayak lemparan deh Iya. itu kayaknya. Berat banget napas, sumpah. Kayak ngeliat sosok nih. Lihat sosok. Iya, iya, iya. Ayo, lihat sosok. Barusan jelas banget yang batu tadi itu kayak ada makhluk. Kenapa Mas Rangga? Aman? Kenapa? Lumayan shock barusan lihat yang terakhir. Sini Mas Rangga. Sebentar. Boleh berdiri sini. Sini Mas Rangga. Oke Mas Rangga, itu barusan kenapa kok tiba-tiba ngebunyi loncengnya? Ini barusan yang terakhir daerah sini yang pohon kecil itu kayak makhluk tinggi, gede, terus ada tanduknya. Oh ini kaget banget. Ada tanduknya dari atas sana. Iya, Dia ngeliatin Mas Rangga di sini. kebetulan nih kayak mau lewat ke arah kiri sini nih. Oh, ke pohon Ke ini pohon. ya? Iya, mungkin. Oh, Ini emang kaget. Oke. yang sempat kita temuin Iya, juga pada betul. saat penelusuran ya. Terus suara-suara juga tadi kayak Mas Rangga denger banyak ya? Iya, suara sering. Pas ketika mau ke area akar tuh kayak ada yang ngalihin suara daerah sini. Dari arah bagian sini itu Iya. suara. Suara apa aja Mas Rangga? Soalnya kayak burung hantu sama yang tadi, yang kedua tuh kayak suara Suara Wanita yang pakai Perempuan. putih ya? iya. Oke, Oke. Mas Rangga, terima kasih sudah boleh kita berani. Cuma mungkin ini yang kali sambil jalan jalan. Yuk. Oke, yuk. Yuk, Mas Rangga. Ternyata Goa Ciwadon atau lebih tepatnya kekeratonan Cindewadon itu mungkin bisa aku bilang malah cenderung energi positif ya, apalagi di dalam goanya bahkan aku pun bisa langsung merasakan energi itu. Walaupun banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini untuk menyalahgunakan tempat ini, dan tempat ini sendiri bisa aku bilang sebuah situs sejarah yang sangat amat bagus, cagar alam yang seharusnya dilindungi, tapi tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa oknum yang datang ke tempat ini untuk melakukan hal-hal negatif, dan itulah bisa aku bilang akar atau penyebab banyaknya gangguan di tempat ini ya Kak Frisli Kananda. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.